Stefano Pioli yakin masalah AC Milan bukan terletak pada mentalitas. Stefano Pioli enggan mengakui bahwa AC Milan memiliki masalah mentalitas setelah melalui 3 laga terakhir tanpa kemenangan di semua ajang. Kembali ke Serie A pada akhir pekan kemarin, Milan hampir kalah dari Lecce di Stadio Via del Mare setelah tertinggal 2 gol. Beruntung gol-gol dari Rafael dan David Calabria di babak kedua menyelamatkan mereka dari kekalahan dan mengakhiri laga dengan skor 2-2. Berbicara menjelang laga kontra Inter Milan, Stefano Pioli enggan mengakui bahwa masalah timnya terletak pada mentalitas. Bagaimana mungkin tim semuda ini tidak lapar akan kemenangan? Kami hanya bisa melakukan satu hal, memiliki kualitas lebih. Tanpanya, maka sulit untuk memenangkan pertandingan. Itu bukan tentang menjadi puas dengan apa yang telah kami menangkan, kata Pioli dalam konferensi pers jelang hadapi Inter, dikutip dari Football Italia. Kami kebobolan terlalu banyak gol. Kami harus bertahan sebagai tim lagi. Kami membuat terlalu banyak kesalahan dan harus memperbaiki diri. Saya telah belajar lebih banyak dari pengalaman negatif. Saya pikir ini bukanlah momen yang sulit bagi Milan. Kami akan memperebutkan sebuah trofi dan tentunya menang atau kalah akan membuat perbedaan besar. Kabar baik, AC Milan segera rampungkan perpanjangan kontrak Rafael. AC Milan segera rampungkan perpanjangan masa bakti salah satu bintang mudanya, Rafael. Raksasa Liga Italia AC Milan kini tengah membenahi diri mereka supaya bisa mempertahankan gelar Scudetto musim lalu. Banyak hal yang tengah dipersiapkan oleh Rossoneri demi mewujudkan misi sulit itu, mengingat skuad besutan Stefano Pioli masih berada di bawah Napoli. Ya, Partenopei saat ini masih kokoh di pucuk klasemen Liga Italia dengan torehan 47 poin dari 18 laga. Terpaut 9 angka dari AC Milan di posisi ketiga dengan 37 poin. Tentu saja hal itu membuat juru taktik AC Milan Stefano Pioli masih harus melakukan banyak hal demi bisa mempertahankan gelar juara. Salah satunya adalah dengan mengusahakan perpanjangan masa bakti 3 pemain bintangnya, yaitu Olivier Giroud, Ismail Bennacer, dan Rafael Leao. Raksasa Liga Italia kini baru saja mengamankan tanda tangan Bennacer yang memperpanjang kontraknya hingga Juni 2027 mendatang dengan klausul rilis nilai 50 juta euro. Kontrak baru AC Milan yang ditandatangani Ismail Bennacer bernilai sekitar 4,2 juta euro atau sekitar 69,3 miliar rupiah plus tambahan 300 ribu euro atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Dengan demikian, AC Milan tinggal mengusahakan perpanjangan masa bakti 2 pemain bintangnya, Olivier Giroud dan Rafael Leao. Kini Rafael Leao tampaknya menjadi pemain yang bakal segera menyusul jejak Ismail Bennacer untuk memperpanjang kontraknya bersama AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli belak-belakan berharap Rafael Leao dan Olivier Giroud dapat segera memperpanjang kontrak mereka setelah Ismail Bennacer perpanjang masa baktinya.
Leo dan Giroud, saya berharap lebih banyak kabar baik akan datang. Saya harap begitu, pungkas Stefano Pioli. Harapan Rossoneri untuk memperpanjang masa bakti pria berpaspor Portugal itu tampaknya segera terwujud, seperti yang dikabarkan oleh pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano. AC Milan tengah berusaha untuk menyelesaikan kontrak anyar Rafael Leo dan untuk ditandatangani sesegera mungkin, tandas Fabrizio Romano. Babak baru pembicaraan kontrak diperkirakan terjadi pada beberapa hari ke depan bersama pengacara pemain di Milan. AC Milan sekarang bakal menawarkan gaji bersih lebih dari 7 juta euro per musim yang sudah termasuk add-ons, tutup Fabrizio Romano. Dengan demikian, perpanjangan kontrak Rafael Leo tampaknya segera menemui titik terang di tengah ketidakpastian yang menghantui AC Milan dan sang pemain. Rafael Leo sendiri dibeli dari Lille pada Agustus 2019 silam, yang mana AC Milan perlu merogoh kocek senilai 29,5 juta euro atau sekitar 512 miliar rupiah. Rafael Leo pastinya jelas menjadi pemain penting bagi AC Milan, sebab pria berusia 23 tahun itu punya 14 kontribusi gol, 8 gol dan 6 assist dari 17 laga di Liga Italia. Rafael Leo saat ini sudah tampil sebanyak 139 pertandingan bersama AC Milan dan sudah mencatatkan 36 gol serta 30 assist di semua ajang. Arrigo Sacchi, CDK datang ke lapangan bingung dan takut. Mantan pelatih legendaris AC Milan Arrigo Sacchi memberikan kritikan keras pada pemain baru AC Milan Charles De Ketelaere. Selain itu, sang legenda juga memberikan pandangannya terkait situasi yang dialami oleh striker Inter Romelu Lukaku. AC Milan dan Inter saat ini sedang berada di Riyadh di Arab Saudi untuk bertarung di final Supercoppa Italia pada hari Kamis 19 Januari. Inter menjuarai kompetisi tersebut tahun lalu, mengalahkan Juventus di final, dan kemenangan terakhir Milan terjadi pada 2016 ketika mereka mengalahkan Bianconeri melalui adu penalti. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Sacchi mengungkapkan pendapatnya tentang Lukaku dan kepulangannya yang mengecewakan ke Inter musim ini. Lukaku adalah protagonis dari Inter lainnya, kembalinya dia belum bisa dinilai. Tapi mengapa menghabiskan uang untuk mendapatkan yang terbaik jika Anda kemudian tidak berkreasi, tetapi hanya menunggu kesalahan orang lain? Saya pikir Lukaku memiliki temperamen yang tepat, tetapi dia membayar penderitaan selama 1,5 tahun terakhir. Ex-pelatih Rossoneri itu kurang terkesan dengan kiprah Charles De Ketelaere yang didatangkan dari klub Bruges pada musim panas. Dia hanya memberikan 1 assist dalam 21 penampilan musim ini. Dia datang ke lapangan hampir seperti pecundang, bingung, takut. Namun lebih baik tidak memberikan penilaian akhir, orang asing selalu membutuhkan waktu. Tentu saja sekarang dia menderita dan itu terlihat. Sacchi kemudian mengomentari berbagai masalah yang melanda kedua klub Milan musim ini. Inter tidak punya plot, mereka hampir seluruhnya mengandalkan taktik. Pada hari Sabtu mereka bermain melawan tim yang lebih rendah dan setelah gol awal, mereka memberi keunggulan kepada Verona. Itu memalukan bagi para pemain dan para penggemar. Kadang-kadang AC Milan tampak kenyang. Saya melihat terlalu banyak protagonisme. Melakukan hal-hal secara setengah-setengah tidaklah cukup. Tim ini hanya bisa menang jika mereka kolektif dan seringkali tidak. Tutup Sacchi.